Tema kita pada kesempatan kali ini membahas tentang pemenang jiwa. Di dalam 1 Tesalonika, pasal yang kedua ayat ke-19 mengatakan demikian. Sebab, siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salah satu mahkota kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita orang percaya yang mampu memenangkan jiwa bagi kerajaan surga adalah mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Ada tertulis di dalam Lukas pasal ke-15 ayat yang ke-7. Akan ada sukacita di surga kalau satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam hal ini, atau dengan kata lain, seluruh penghuni surga bersukacita saat ada jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Dan pada saatnya, nanti para pemenang jiwa akan lebih bersukacita lagi karena jerih lelahnya dalam melayani jiwa-jiwa selama di dunia diperhitungkan oleh Tuhan. Sebagaimana seorang olahragawan yang memenangkan perlombaan mendapatkan medali atau mahkota juara, Tuhan pun menganugerahi para pemenang jiwa dengan mahkota kemegahan dan sukacita. Jika tidak ada kata sia-sia, kita berjerih lelah bagi Tuhan dalam pekerjaannya. Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Karena ada upah yang disediakan bagi orang yang setia mengerjakan panggilannya sampai akhir. Memenangkan jiwa melalui pemberitaan Injil atau misi pelayanan yang membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus menjadi orang percaya atau orang menjadi anak-anak Tuhan adalah tugas setiap orang percaya. Inilah amanah agung Tuhan. Karena di dalam Matius pasal ke-28 ayat 19-20 itu jelas adalah amanah agung dari Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Itulah amanah agung yang Tuhan berikan pada setiap kita untuk memberitakan Injil dan melayani jiwa-jiwa di masa-masa sekarang ini bukanlah memang pekerjaan mudah. Tetapi apa? Karena tantangan yang menghadang begitu besar. Meski demikian, kita tidak boleh menyerah dan berhenti di tengah jalan. Rasul Paulus sekalipun harus dihadapkan dengan ujian, tantangan dan penderitaan, tidak membuatnya patah arang. Semangatnya dalam melayani Tuhan tidak pernah kendor. Seberat apapun keadaannya, kita harus tetap melayani Tuhan. Terlebih kita harus memiliki pekerjaannya dengan roh yang menyala-nyala baginya. Sebagai kesimpulannya adalah di dalam Roma pasal ke-12 ayat 11-12 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah
dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Mari kita sepakat di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Berikanlah roh-Mu yang menyala-nyala bagi kami, untuk kami melihat jiwa-jiwa yang haus, tuean yang sudah mengening, dan kami mau menjadi alat pemberitaan Injil bagi Engkau. Memenangkan jiwa, menjangkau mereka, sehingga mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga apa yang kami lakukan sebagai amanah agung-Mu, itu akan kami kerjakan sampai kesudahnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.